Wah, Kak Jones, ada banyak banget ikannya ya, macem-macem. Iya kak. Kak Daryl coba lihat tuh. Ada yang besar, ada yang kecil. Iya, luar biasa ciptaan Tuhan. Warna-warni ikannya. Adik-adik, udah lama nungguin ya. Hari ini kembali kita mau beribadah bersama-sama di rumah kalian masing-masing. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, mau menyembah Tuhan, bernyanyi, bersorak. Kita juga mau dengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Kita mau nyanyikan, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Amin. Tuhan. Ya. Sungguh-sungguh memuji Tuhan, muliakan nama Tuhan. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Puji Tuhan. Adik-adik, siapkan hati kita, sama-sama kita mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pada saat ini kami boleh kembali bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami semua anak-anak-Mu, beserta dengan orang tua kami, di rumah kami masing-masing. Tuhan jaga,
Tuhan lindungi, bahkan Tuhan memberkati kami semua. Dan kiranya Roh Kudus pimpin ibadah sekolah minggu pada hari ini, supaya semua boleh berjalan dengan baik, berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya pimpin setiap kami, Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang lain mana ya tadi Kak? Iya ya. Oh itu. Nah. Ayo sini. Ayo. Kelamaan lihat-lihat ikan nih. Yuk kita mau memuji Tuhan sama-sama teman di Ya. rumah. Indahnya ikan, indahnya pelangi, bintang, bunga, tapi tak seindah kasih Yesus. Amin. Amin. Kita menyanyikan pujian ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Puji Tuhan. Adik-adik, Tuhan Yesus cinta kita semua. Yesus pokok dan kita adalah caranya. Mari kita nyanyikan pujian ini sama-sama dengan bersukacita pakai gerakan. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Yesus
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, bahwa kita cinta Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus juru selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Amin. Haleluya. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Saya cinta Juru Selamat, Yesus cintaku juga. Amin. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, terima kasih buat cinta-Mu yang begitu besar, yang sudah menyelamatkan kami. Dan kami bisa ada sampai saat ini, semua karena kasih setia-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu, kami rindu mengenal-Mu ya Tuhan. Untuk itu, berbicaralah melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya kami dapat mengenal Engkau, kami pun dapat mengerti kehidupan ini yang Kau percayakan bagi kami, dan kami akan bertumbuh semakin berkenan di hadapan-Mu, semakin menjadi seperti yang Engkau kehendaki. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua kita yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama berkata, amin. Haleluya. Gimana kabarnya adik-adik semua? Kakak harap kita semua sehat-sehat. Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo, Alkitabnya mana? Disiapkan Alkitabnya karena kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayo kakak tunggu, 1, 2, oh sudah, pinter sekali. Sudah siap untuk dengar cerita ya? Oke, kali ini kakak Lita mau membawakan satu cerita tentang seorang perempuan yang menjadi teladan bagi banyak orang di sekitarnya. Aduh, siapa ya? Seorang perempuan. Banyak sekali loh cerita firman Tuhan tentang perempuan. Betul ya? Kali ini kita
Kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Sampai situ dulu ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Nah, nama lainnya Dorcas. Nah, Dorcas ini diceritakan dalam firman Tuhan adalah orang yang banyak sekali berbuat baik. Adalah orang yang suka memberi sedekah. Nah, Dorcas ini berarti adalah orang yang baik. Menjadi anak Tuhan yang luar biasa baik. Menjadi pengikut Yesus yang baik. Dia bisa menjadi teladan untuk orang-orang di sekitarnya. Ada satu buku yang Kak Lita baca. Kalau Dorcas ini atau Tabita ini juga adalah seorang penjahit pakaian yang terbaik di kota Yope. Dia mempunyai, kalau sekarang bilangnya konveksi. Nah, dia punya konveksi pakaian dari kain ungu yang bagus-bagus, yang cantik-cantik, yang luar biasa baik, yang disukai oleh wanita-wanita di kota Yope. Nah, Dorcas ini juga dikatakan di sini suka memberi sedekah. Nah, apa yang terjadi dengan Dorcas ini? Kita lanjut terus ya di ayat yang ke-37 dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Loh, si Tabita ini, si Dorcas ini, dia sakit adik-adik. Dan ayat 37 tadi katakan, dia meninggal. Wah, Tabita yang baik hati, Tabita yang suka memberi sedekah, lalu sakit dan meninggal. Banyak orang yang bersedih karena kehilangan dia. Banyak orang yang meratap karena dia sudah gak ada lagi. Lalu apa yang dilakukan sama orang-orang di sana? Setelah Tabita dimandikan, dia dibaringkan di ruang atas. Lalu orang-orang di Yope itu ingat, oh ada satu murid Yesus yang selalu berpergian kemana-mana, yang selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang juga memberi banyak mujizat, yaitu Petrus. Nah, pada waktu orang-orang di Lida ingat, oh Rasul Petrus ada di Lida, bahwa Rasul Petrus ada di kota Lida. Itu dekat sekali dengan kota Yope, karena Dorcas atau Tabita ini ada di kota Yope. Lalu orang-orang memanggil Petrus dengan harapan supaya Rasul Petrus datang. Dan apa? Dan bisa membangkitkan Dorcas, bisa membangkitkan Tabita. Karena apa? Karena Tabita itu orangnya baik. Mereka semua kehilangan sosok Tabita, kehilangan sosok Tabita yang murah hati, kehilangan sosok Tabita yang ceria, kehilangan sosok Tabita yang suka memberi. Mereka semua kehilangan. Kita baca terus ya. Ayat ke-39. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah, adik-adik lihat, ada banyak janda yang memberitahukan kepada Petrus, Om Petrus, lihat nih, pakaianku dari Tabita, pakaianku Tabita yang jahit. Dia orang yang baik, Tabita orang yang pintar menjahit pakaian. Mereka semua bersedih karena kehilangan Tabita. Karena itu Rasul Petrus datang ke tempat Tabita dibaringkan. Lalu apa? Di ayat-ayat yang selanjutnya, di situ dikatakan Rasul Petrus membangkitkan Tabita. Akhirnya Tabita hidup kembali. Nah,
Di sini Kakak Lita mau cerita bagaimana seorang Tabita bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Bagaimana sosok Tabita ini bisa menjadi sosok yang disukai oleh banyak orang. Nah, bagaimana dengan kita, adik-adik yang di rumah? Bagaimana dengan kita, anak-anak yang sudah ditebus oleh darah Yesus? Apakah kita menjadi teladan? Apakah kita sudah disenangi oleh teman-teman kita di sekolah? Apakah kita sudah disenangi oleh kakak di rumah, disenangi oleh mama papa? Apakah kita menjadi anak-anak yang tidak nakal? Bagaimana dengan kehidupan kita semua, adik-adik yang dikasihi Tuhan? Kita harus lihat di sini kehidupan Tabita atau Dorcas menjadi kehidupan seorang Kristen yang disenangi banyak orang. Menjadi orang yang suka berbuat baik. Dia mengasihi sesamanya. Sampai akhirnya orang-orang di sekeliling dia juga mengasihi dia. Nah, itu juga yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Lewat apa anak-anak yang dikasihi Tuhan? Lewat cara hidup kita, lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, bahkan seperti Tabita tadi, lewat cara hidup kita, lewat memberi sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kehidupan orang-orang yang dikasihi Tuhan seharusnya kita lakukan. Menjadi anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan adalah tugas kita bersama untuk menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kita. Walaupun kita masih kecil, mungkin adik-adik pikir, aduh saya masih kecil, saya masih kelas 1 SD. Saya masih kelas 3 SD mungkin. Tidak masalah adik-adik, tidak mengapa. Sedari kecil kita bisa menjadi berkat. Sedari kecil kita bisa menjadi contoh, memberi contoh yang baik untuk teman-teman kita di sekolah, untuk teman-teman di sekitar rumah kita. Kita bisa memperkatakan perkataan yang baik, kita boleh menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita boleh menjadi seorang anak yang dengar-dengaran pada papa dan mama. Itu adalah sikap dari seorang anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Sama seperti Tabita, dia adalah orang yang mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik yang kakak kasihi, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari lewat pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita boleh menjadi seorang anak Tuhan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga harus melayani orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya orang-orang yang juga sama seperti kita percaya kepada Tuhan Yesus, tapi kita juga harus bisa menceritakan Yesus kepada banyak orang di luar sana, supaya banyak orang mengenal Yesus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Adik-adik setuju ya kalau kita harus menjadi berkat? Adik-adik setuju ya kalau kita harus selalu berbuat baik? Nah, karena itu adalah kerinduan Tuhan Yesus sendiri. Karena itu adalah keinginan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus menginginkan kita, setiap anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, untuk apa? Untuk menjadi contoh bagi banyak orang. Ada Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kakak Lita percaya adik-adik semua yang ada di rumah mengerti bagaimana kita harus hidup baik bersama orang-orang di sekitar kita. Haleluya. Satu ayat lagi yang akan Kakak Lita baca. Kita buka bersama di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Efesus 2 ayat yang ke-10 tadi, itu adalah ayat hafalan untuk kita semua. Jadi adik-adik yang di rumah, kita baca lagi satu kali supaya adik-adik mengerti. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus
untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Allah mau, Tuhan Yesus mau supaya kita melakukan pekerjaan yang baik. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Yang bisa menjadi teladan bagi banyak orang di sekeliling kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah, mari kita berdoa bersama-sama, kita lipat tangan kita tutup mata kita. Kita minta Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus memampukan setiap kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi teladan yang baik untuk orang-orang di sekitar kita. Puji Tuhan, kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Engkau menginginkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus, yang sudah ditebus oleh darah-Mu yang mahal dan kudus itu Tuhan, untuk kami boleh menjadi teladan bagi banyak orang di sekeliling kami, untuk kami boleh berbuat baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Bukan hanya untuk orang yang percaya kepadamu, tapi kepada banyak orang yang belum percaya kepadamu Tuhan. Supaya mereka boleh melihat ada Yesus yang hidup di dalam kehidupan kami. Karena kami adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, mampukan kami selalu untuk kami boleh melakukan hal-hal yang baik, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Mampukan kami anak-anak sekolah minggu Tuhan, untuk kami boleh berlaku baik Tuhan, untuk kami berbuat baik, untuk kami berkata-kata yang baik Tuhan, yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk pagi hari ini, kalau kami sudah beribadah kepada Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati setiap kami, memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, memberkati sekolah mereka, memberkati kesehatan mereka, bahkan Tuhan memberkati semua orang tua mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kami menjadi anak-anak Tuhan, kami menjadi anak ketebusan Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan memampukan kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.